Salam budaya, jumpa lagi dengan channel Citraleka Nusantara. Semoga sahabat Citraleka Nusantara selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, channel Citraleka Nusantara akan menyuguhkan lanjutan edisi series wayang kulit klasik Simping Teng-in, di mana akan menghadirkan beberapa tokoh-tokoh. Selamat menikmati video kali ini. Pertama adalah tokoh Raden Werkudara. Werkudara dikenal sebagai salah satu Pandawa yang sangat populer dalam Mahabharata. Ia adalah putra Prabu Pandudewata dengan Dewi Kunti. Ia memiliki beberapa istri, yaitu Dewi Nagagini Putri Hyang Anantaboga di Saptapertala, memiliki putra bernama Antareja. Dewi Arimbi, putri Prabu Arimbaka di Pringgadani, memiliki putra Gatotkaca, dan Dewi Urangayu, putri Batara Mintuna di Narpada, memiliki putra Antasena. Ia bertempat tinggal di Jodipati atau Tunggal Pawenang. Werkudara dikenal pula dengan nama-nama lainnya seperti Bima, Bratasena, dan Dunwacana, Pandusiwi, Kusumayuda, Kusumadilaya, Arya Sena. Werkudara berpenampilan luruh, bermata telengan, hidung bentulan, dan bermulut salitan dengan kumis, jenggot, dan cambang yang amat tebal. Ia bermahkota gelung supit urang, jenis Minangkara, bersumping pandan binetot, dengan memakai pupuk jarot asem, dan anting-anting bayu. Tubuh gagahan alus, dengan sibar jaja dan gajah gelar, dengan jangkahan sena. Pada bagian kaki digambari kepala naga raja atau porong dengan konca bayu. Kampu bermotif Polenggang Bintulu dengan 3 macam warna merah, hitam, dan putih. Atribut yang lain adalah kuku pancanaka, kelat bahu, dan gelang candrakirana. Werkudara ditampilkan dengan muka hitam, badan gembleng atau muka dan badan gembleng. Wanda Werkudara, Lintang, Bayu Kusuma, Bugis, dan Indu. Ketika lahir, Werkudara berwujud bungkus yang hanya dapat dipecahkan oleh gajah pusaka Astina yang bernama Gajah Sena. Kemudian menyatu dan sejiwa dengannya, oleh karena itu disebut juga Arya Sena. Werkudara, sosok yang memiliki tingkat kejujuran tinggi. Dia mempunyai sifat atau watak akan membalas kebaikan yang telah diperolehnya dari siapa saja, tetapi dia akan berbuat jahat kepada siapa saja yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang buruk kepadanya. Dalam usaha menemukan air Perwitasari, Werkudara rela meninggalkan sanak saudara dan berkali-kali dibohongi oleh Pandita Druna hingga akan membawa maut. Namun atas keteguhan hatinya, Werkudara mampu mengatasi rintangan-rintangan dan menyeburkan diri di tengah samudra, sehingga dapat menemukan jati dirinya melalui Dewa Ruci yang mengajarkan ilmu kasampurnaan. Seperti yang diceritakan dalam lakon Dewa Ruci, ketika Pandawa dalam bahaya api yang membakar tempat tinggalnya, Werkudara mampu membawa saudara-saudara dan ibunya untuk menyelamatkan diri. Atas bantuan Garangan Putih yang merupakan perwujudan dari Anantaboga, melalui bawah tanah sampai di Kahyangan Saptapretala. Ketika itu Werkudara dikawinkan dengan Dewi Nagagini. Dalam lakon Babat Alat Merentani, saat para Pandawa babat alas untuk membuat kraton, ia berperang melawan Raja Dunia Bawah yang bernama Dandun Wacana, yang kemudian sejiwa dengannya dan memberinya kerajaan Jodipati. Dalam lakon Partakrama, Werkudara mampu memenuhi persyaratan untuk perkawinan Arjuna yang berbentuk banteng pancal panggung, yang berjumlah 40 ekor yang harus mengalahkan raksasa penjaganya dan mencarikan kera putih mulus yang disebut dengan Mayang Seta dari Pandan Surat. Dalam lakon Dewa Mambang, Werkudara dapat mempertahankan kehormatan Puntadewa, kakaknya, dan negara Amarta. Werkudara selalu berkata ngoko atau nungka karma dan tidak pernah menyembah kepada siapapun
merupakan lambang kejujuran dan kesederhanaan. Sehingga apa yang dilakukan adalah sesuai dengan kondisinya, jadi tidak direkayasa, termasuk kepada para dewa. Gandamana dikenal sebagai putra Prabu Gandabayu di negeri Pancalareja atau Papancala. Ia memiliki saudara perempuan yang bernama Gandawati, yang kemudian diperistri Raden Sucitra, yang kemudian bertahta di negara Pancala dengan gelar Prabu Durpada atau Yadyasena. Hal ini diketahui setelah Gandamana tidak bersedia memegang tampuk pimpinan negara Pancala tersebut. Konografi atau tampilan, Gandamana termasuk kelompok wayang gagahan yang tergolong dalam karakter luruh dengan posisi tumungkul, dengan mata telengan, hidung bentulan, mulut salitan dengan kumis, jenggot dan cambang yang lebat, serta memakai rembing. Ia bermahkota gelung keeling dengan hiasan turida, jamang, sumping mangkara, dengan kancing gelung 8 utah-utah pendek. Ia memakai praba sebagai lambang kebesarannya sebagai bangsawan di negara Pancalareja. Rambut moro odol, badan gagahan dengan ulur-ulur naga mamongsa, dan tali praba bermotif burudiran. Posisi kaki dengan jangkahan raton, dengan 2 pasang uncal kencana, sepasang uncal wastra, dodot dengan motif parang rusa, celana cinde puspita. Atribut lainnya memakai kelat bahu naga pangrangrang, gelang calung ringan, dan memakai keroncong. Tokoh ini ditampilkan dengan muka hitam, dengan badan disungging gembleng. Ketika saudaranya akan dipinang beberapa raja, ternyata Prabu Gandabayu kesulitan untuk menentukan pilihan, sehingga meminta kepada Gandamana untuk mengadakan sayembara tanding, barang siapa dapat mengalahkan kesaktian Gandamana. Dialah yang berhak menerima Dewi Gandawati. Banyak raja pelamar yang mencoba kesaktian Gandamana, tetapi tidak satupun yang dapat mengalahkannya. Ada satu satria dari negara atas angin yang bernama Raden Sucitra yang mencoba mengikuti sayembara itu dan dapat memenangkan pertandingan. Dengan demikian Raden Sucitra berhak atas Dewi Gandawati. Peristiwa yang sama terulang ketika Dewi Drupadi banyak dilamar oleh para raja dan satria. Karena kesulitan untuk menentukan pilihan, maka diadakan sayembara tanding, yaitu barang siapa dapat mengalahkan Gandamana dialah yang berhak atas Dewi Drupadi. Sayembara ini dimenangkan oleh Yudhistira dengan bantuan Werkudara. Tokoh selanjutnya adalah Raden Antareja. Antareja atau Anantareja dikenal sebagai putra Raden Werkudara atau Bima, satria Pendawa, dari ibunya yang bernama Dewi Nagagini. Puri Sang Hyang Anantaboga di Kahyangan Saptapratala. Antareja memiliki istri yang bernama Dewi Ganggi, putri dari Prabu Gangga Pranawa, Raja Taksaka atau ular naga di Tawing Narmada. Perkawinan ini memiliki putra bernama Arya Danurwenda yang menjadi patih di kerajaan Astina, tinggal di negara Jangkar Bumi dengan gelar kebesaran Naga Baginda. Ikonografi atau penampilan khas Antareja bermuka dalam posisi menunduk dengan mata telengan, berhidung bentulan, dan bermulut getetan. Bermahkota gelung sapit urang dengan pupuk jarot asem, sumping pandan binetot, memakai praba, badan dibia atau gagah dengan memakai ulur-ulur nagapasa, jangkahan raton dengan konca bayu, memakai gelang candra kirana, dan motif kain poleng seperti ayahnya Bima. Umumnya Antareja ditampilkan dengan muka berwarna biru muda dengan tubuh digambarkan bersisik ular.
atau dengan warna muka hitam dan badan gembleng. Wanda, Guntur, dan Jaka. Antareja dilahirkan bersamaan dengan terjadinya perang besar di Suralaya, yaitu peperangan antara para dewa dengan Prabu Nagabaginda dari kerajaan Jangkar Bumi karena ingin memperistri bidadari bernama Sukerti. Dalam peperangan itu, para dewa kalah, sehingga mencari bantuan kepada Nagaraja dan cucunya Antareja. Antareja yang telah dilumuri oleh air liur Nagaraja di seluruh tubuhnya, sehingga tidak akan tertembus oleh berbagai senjata tajam apapun dihadapkan dengan Prabu Nagabaginda, maka terjadi pergumulan sengit. Namun akhirnya Antareja yang kebal itu dapat membinasakan musuhnya, bahkan Nagabaginda menjelma sejiwa dengan Antareja. Atas keberhasilan itu, Antareja mendapat anugerah dari para dewa, yaitu dinobatkan sebagai raja di Jangkar Bumi dengan gelar Prabu Nagabaginda. Dalam lakon Sembadra Larung, diceritakan bahwa Antareja meninggalkan Sapta Pratala untuk mencari ayahnya Werkudara. Ia muncul di permukaan bumi dan mendapat Dewi Sembadra telah mati dan dilarung di atas sampan. Oleh karena peristiwa itu, Antareja dapat bertemu dengan Gatotkaca dan Werkudara ayahnya. Tokoh selanjutnya adalah Raden Gatotkaca. Gatotkaca dikenal sebagai putra Arya Werkudara, salah satu Pandawa dengan istrinya Dewi Arimbi, putri Raja Pringgadani. Ia memiliki 3 istri, yaitu Dewi Sumpani, berputra Arya Jayasumpena, lalu Dewi Pregiwa, mempunyai putra yang bernama Sasikirana, dan istrinya lagi, Dewi Suryawati, mempunyai putra bernama Suryakaca. Gatotkaca bersifat pemberani, tak kenal takut, tangguh, cerdik, waspada, gesit, terampil, dapat terbang tanpa sayap. Hal ini dapat dipahami karena Gatotkaca merupakan keturunan para raksasa yang dapat terbang dan bertanggung jawab besar. Ia sangat sakti, sehingga tokoh ini sangat diandalkan. Semua terbuat dari baja, jadi tidak mempan tertembus oleh senjata. Gatotkaca berpenampilan pendiam dan berwibawa, posisi muka tumungkul, bermata telengan, berhidung bentulan, bermulut salitan dengan kumis, jenggot dan cambang yang lebat. Ia bermahkota gelung supit urang dengan hiasan turida, jamang bersusun, sumping mangkara, dengan kancing gelung 8 utah-utah walik. Ia juga mengenakan praba sebagai simbol dari kekuasaannya sebagai Raja Pringgadani. Badan gagahan dengan ulur-ulur naga mamongsa, tali praba bermotif kembangan. Posisi kaki dinamakan jangkahan raton dengan 2 pasang uncal kencana, sepasang uncal wastra, celana cinde puspita dengan dodot bermotif parang. Atribut yang lain memakai kelat bahu naga pangangrang, gelang calung peringan, dan memakai keroncong. Gatotkaca ditampilkan dengan muka hitam, badan gembleng. Dalam wanda tertentu dengan muka dan badan gembleng, dan dengan muka dan tubuh diwarna hitam. Wanda Gatotkaca, Guntur atau Dukun, Kilat atau Panglawung, Tati. Ketika masih bayi, Gatotkaca telah diseraya oleh dewa untuk mengalahkan Ditya Sekipu, utusan Prabu Prakonayang. Ketika perang Baratayuda, Gatotkaca diangkat sebagai Senapati Pandawa untuk menghadapi Senapati Kurawa, yaitu Senapati Karna. Dikisahkan, peperangan mengagumkan saling menyerang, dan masing-masing telah banyak kehilangan prajurit. Untuk menghindari itu, maka Adipati Karna berkeinginan mengakhiri peperangan dengan mengeluarkan senjata saktinya, yaitu senjata Kunta Wijayandanu. Melihat Senapati Kurawa mengeluarkan pusaka Awangga, Gatotkaca menghindari dengan terbang setinggi-tingginya dan sembunyi di atas Mega Malang. Hal ini diceritakan ketika para dewa
akan menghadapkan bayi Gatotkaca dengan sekipu, belum diputus tali pusarnya. Semua senjata tidak mampu menembus tali pusar tersebut oleh Raja Dewa. Tali pusar itu dipotong dengan senjata Kuntawijayandanu dan berhasil putus. Namun kerangka atau sarung pusaka itu hilang menjelma di perut Gatotkaca. Sudah kehendak Dewata, jika nantinya yang mampu menembus kulit Gatotkaca hanya pusaka itu. Namun untuk memberi kesaktian Gatotkaca, dengan digodok dalam kawah Kandra di muka yang dicampur dengan berbagai senjata sakti, sehingga menjadi kebal. Dengan kesaktian itu, ia diterjunkan di medan peperangan. Pergulatan yang terjadi di medan perang sebagai sarana untuk mempercepat kedewasaan Gatotkaca. Pada waktu Abimanyu mencari patah sakembaran sebagai syarat untuk perkawinannya dengan Dewi Siti Sundari, ia di perjalanannya berjumpa dengan Pregiwa dan Pregiwati yang mencari ayahnya yang dikejar-kejar oleh para Kurawa. Abimanyu menghadapi musuh itu merasa kewalahan, namun tiba-tiba muncullah Gatotkaca yang membantu Abimanyu, sehingga para Kurawa dapat dengan mudah dikalahkan. Dengan membawa patah sakembaran, Abimanyu dapat melangsungkan perkawinannya dengan Putri Dwarawati. Gatotkaca setelah melihat kecantikan Pregiwa, hatinya merasa berdebar-debar, sebagai tanda bahwa ia jatuh cinta kepada Pregiwa. Ternyata cinta Gatotkaca tidak bertepuk sebelah tangan. Pregiwa juga tertarik atas ketampanan dan keperkasaan Gatotkaca, sehingga mereka sepakat untuk membangun keluarga bersama yang di kemudian hari perkawinan Gatotkaca dan Pregiwa ini memperoleh putra yang bernama Sasikirana. Banyak dijumpai peran Gatotkaca dalam menegakkan kebenaran, seperti dalam lakon Pancawala Rabi. Gatotkaca dituduh membunuh Pancawala, sehingga ia harus menjadi tawanan. Dalam lakon Gatotkaca Sraya, ia mempertahankan janjinya hingga tega menghabisi pamannya sendiri, dan oleh karena itu ia mendapat sumpahnya Kalabendana yang harus ditebus dengan kematiannya saat perang Baratayuda. Ketika perang Baratayuda, Gatotkaca diangkat sebagai Senapati Pandawa untuk menghadapi Senapati Kurawa, yaitu Senapati Karna.